Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan khususnya kambing PE. Jadi bila ada dari teman-teman kita semuanya yang masih pemula, yang masih baru terjun dalam dunia peternakan kambing PE khususnya, bisa ditonton videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Karena pada kali ini kami akan memberikan informasi mengenai perbedaan teman-teman semuanya. Jadi perbedaan antara kambing, kadang-kadang ada yang besar harganya lebih murah daripada yang kecil. Jadi kali ini di kandang kami ada contoh 2 ekor. Jadi yang satu usia 1 tahun, yang satu masih muda, masih kisaran 6 bulan 7 bulan. Jadi untuk informasinya, untuk perbedaannya, lebih lengkapnya, kenapa harga jualnya itu beda, akan kami beritahukan secara detail agar teman-teman semuanya bisa mengetahui, tidak penasaran seperti itu. Jadi untuk selengkapnya bisa ditonton videonya sampai habis. Dan sebelum kami memberikan informasinya, mohon dukungan dan bantuannya bagi yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa, agar kedepannya dapat selalu mengetahui informasi terbaru dari channel kami. Dan oke teman-teman semuanya, langsung saja. Kemarin semalam kami mengunggah video jemoko usia kisaran 10 bulan. Saya bandrol cuma harga 6 juta. Jadi semalam kami mengunggah video jemoko umur 10 bulan. Saya bandrol harga 6 juta. Dan kemarin lusa kami mengunggah video jemoko usia 6 bulan 7 bulan harga 7,5 juta. Jadi untuk jemokonya ini harga yang 7,5 juta. Tapi alhamdulillah ini juga sudah laku. Tapi untuk yang usia 10 bulan yang harga 6 juta semalam juga sudah laku. Jadi ada yang dari salah satu teman kita yang bertanya, belum sempat saya jawab, tapi hari ini memang ingin kami beritahukan ke sahabat Samudra Etawa semuanya khususnya, biar dapat mengetahui secara detail kenapa dan apa bedanya kok bisa yang besar lebih murah dan yang kecil mahal. Mungkin judulnya seperti itu, yang simpel. Jadi yang kemarin itu memang telinganya bagus, kepalanya juga bagus, tapi belakangnya kurang bagus. Walaupun dia usia 10 bulan lebih besar, dia memiliki kelebihan di bagian kepala bagus, telinganya bagus, tapi untuk belakang, ekor nyamping, rewas tipis, itu juga mengurangi nilai, juga mengurangi harga jual teman-teman semuanya. Jadi harus diingat, walaupun dengan kepala bagus, telinga bagus, ada poin yang fatal. Contohnya di ekor sama di rewos itu kan fatal, agak tipis. Itu juga mempengaruhi nilai ataupun harga jual. Seperti itu. Jadi yang saya jual itu hari ini yaitu harga kambing terbaru. Artinya kambing hari ini, bukan besok. Jadi kambing ini rusak ya harganya juga beda, tidak sama dengan kambing yang bagus seperti itu. Walaupun dia lebih besar, bisa kalah sama yang lebih kecil seperti itu. Terus kedua, kalaupun contoh kepalanya bagus, kalau istilahnya telinga bagus tapi tanduknya besar, itu juga kurang bagus. Kemarin tanduknya memang agak besar, tapi yang jelas untuk kepala telinga sudah bagus. Dan untuk yang kecil ini bisa dilihat dari samping. Ini mulai dari depan. Memang kalau untuk kepala sama yang besar semalam ini kalah. Kepalanya memang kalah, ini tidak nyadil. Jadi untuk kepalanya memang kalah, tidak nyadil, tapi ini dagunya bagus. Jadi untuk dagunya tebal, bagus. Cuman belum nyadil. Tapi untuk telinganya, walaupun semalam yang saya video itu harga 6 juta itu telinganya lebar, panjang, tapi untuk kualitas telinga tetap menang di sini. Ini sangat lentur. Jadi ini telinganya benar-benar sangat lentur. Untuk pangkal telinga dan daun telinga sangat bagus. Dan lagi yang paling fatal, yang kalahnya paling fatal di belakang teman-teman semuanya. Jadi ini bisa dilihat untuk belakangnya, untuk rewos, ekor ini sangat bagus. Badan panjang. Jadi ideal teman-teman semuanya. Dilihat dari depan sampai belakang ini ideal.
Untuk nilai rata-rata ideal sama, tidak ada yang bagus, tidak ada yang fatal. Akhirnya harga jualnya pun pasti beda teman-teman semuanya, karena yang kita jual itu harga barang hari ini. Jadi bukan istilahnya kambing ini nanti bisa anaknya bagus, kambing ini nanti besar bisa bagus, tidak, tapi hari ini. Memang ada nilai tambah kalau misal contoh kambing besar, walaupun ada yang fatal, harganya murah, ke depan juga tetap bisa menghasilkan anak yang bagus, asalkan kita silangkan dengan betina yang bagus, yang cocok, agar anaknya bisa keluar bagus seperti itu. Tapi untuk harga jual hari ini itu berbeda teman-teman semuanya. Jadi berbeda, jangan disamakan, dan jangan istilahnya walaupun besar, walaupun kecil kalah sama yang besar, tidak. Jadi untuk yang kecil ini bisa dicermati benar-benar. Untuk yang kecil kemarin saya bandol dengan harga 7,5 juta, dan alhamdulillah ini sudah laku 7 juta, diambil teman dari Banyuwangi. Jadi ini untuk pola warna sudah bagus, kepala hitam plus, telinga sangat lentur, panjang dan ngayun, posturnya panjang. Untuk rewos sama ekor sangat bagus, rewos tebal, ekor tebal. Jadi itu juga menambah harga jual. Dari depan sampai belakang ini sudah ideal, sudah bagus. Dan untuk yang besar beda, memang kepalanya ada nyadinya, telinganya bagus, tapi belakang fatal, artinya belakangnya tipis dan ekornya nyamping seperti itu. Itu juga mempengaruhi harga jual teman-teman semuanya. Dan contohnya lagi ini saja yang ada di kandang kami ini. Ini memang harga jualnya sama dengan yang semalam. Ini juga saya jual dengan harga 6 juta. Jadi ini saya jual dengan harga 6 juta. Itu sudah gratis ongkir. Yang besar ini umur kisaran 1 tahun. Jadi ini beda yang semalam. Semalam umur 10 bulan sudah terjual 6 juta dan sudah saya kirim. Dan ini juga beda sama yang semalam. Jadi ini sama harganya sama, saya jual harga 6 juta gratis ongkir. Umur 1 tahun ini kalau yang ini. Jadi kenapa ini cuma 6 juta dan kenapa ini 7 juta, seperti itu. Jadi bisa dicermati teman-teman semuanya. Untuk yang besar ini bisa kita lihat dari depan, kepalanya lebih bagus daripada yang kecil, lebih cembung, lebih nyadil. Jadi kepalanya lebih bagus. Tapi dilihat teman-teman semuanya, pangkal telinganya ini, pangkal telinga itu kaku. Daun telinganya pun juga artinya kurang bagus dilihat. Kualitas telinganya akhirnya bisa kurang bagus karena pangkal telinganya itu masih kaku, masih berbonggol seperti itu. Ini pun juga tidak terlalu panjang untuk telinganya. Jadi untuk pangkal telinga ini masih berbonggol, kurang lentur. Dan untuk pola warna pun ini kalah, ini warnanya petak. Dia punya kelebihan di postur tinggi panjang karena usianya sudah 1 tahun. Dan lagi ke belakang ini ekornya nyamping seperti ini fatal. Untuk rewosnya pun juga sama, ini tipis, kurang lebat. Jadi antara poin lebih sama ke poin yang fatal ini bisa dilihat, bisa dipertimbangkan teman-teman semuanya. Kenapa harga jualnya ini tidak bisa tinggi? Karena ada poin yang fatal. Contoh di bagian rewos tipis, ekornya nyamping seperti ini, dan pangkal telinganya masih berbonggol, kurang lentur. Itu mempengaruhi harga jual teman-teman semuanya. Itu membedakan, yang membedakan yaitu kenapa harga jualnya tidak bisa tinggi. Jadi untuk istilahnya perbedaan teman-teman semuanya, kita memang harus benar-benar teliti dan jeli. Contoh seperti saya sebagai penjual harus benar-benar teliti, ekstra teliti dan jeli. Karena apa? Kalau saya salah untuk mengasih harga itu berbahaya. Nanti otomatis dampaknya ke petani pasti bisa istilahnya mungkin mengalami kerugian seperti itu. Jadi harus benar-benar tepat untuk mengasih harga seperti saya ini. Jadi contoh seperti ini di depan kami. Ini kita belajar bersama-sama. Jadi biar semuanya, khususnya sahabat Samudra Etawa semuanya bisa mengetahui secara detail dan istilahnya secara gamblang. Kenapa yang kecil saya jual dengan harga 7 juta. Dan yang besar saya jual cuma harga 6 juta. Bisa dicermati benar-benar teman-teman semuanya. Jadi dari mulai depan memang ini kepalanya kurang bagus, kurang nyadil, tapi telinganya benar-benar istimewa ini, sangat lentur dan panjang.
warna plus, postur panjang, rewas tebal, ekor tegak, sangat luas dilihat. Dari samping juga enak. Untuk nilai poinnya dari depan sampai belakang ini rata-rata bagus. Beda dengan yang ini. Yang ini memang kepalanya bagus, lebih unggul kepalanya, tapi lainnya nilainya mungkin kalau istilahnya kita sekolah di sekolahan ujian atau rapot, nilai rapot ini ada nilai merahnya. Contoh rewas tipis, contoh pangkal telinga itu berbonggol kaku, itu sama halnya dengan nilai merah teman-teman semuanya. Kalau nilai merah apa mungkin bisa lulus? Kan tidak mungkin. Yang jelas kalau nilai merah tidak bisa lulus. Kalau nilai poinnya kurang bagus, otomatis harga jualnya pun jelas tidak berani saya mengasih harga tinggi teman-teman semuanya. Jadi untuk saya sendiri kalau mengasih harga tinggi jelas tidak berani. Saya sendiri tidak berani karena apa? Jelas-jelas pangkal telinganya kurang bagus, jelas-jelas rewasnya kurang tebal, tipis, ekornya nyamping seperti ini. Jelas saya tidak berani ngasih harga tinggi. Soalnya nanti kalau saya kasih harga tinggi, lalu mungkin ada dari salah satu penjual teman saya menjual kambingnya bagus, harganya lebih murah. Jadi mungkin itu nanti istilahnya apa? Pangsa pasar. Ya saya kalah, yang jelas begitu. Jadi saya harus benar-benar ekstra berhati-hati untuk mengasih harga jual itu sangat berhati-hati. Jadi rinciannya seperti itu, dari mulai depan sampai belakang saya amati, saya teliti apa nilai lebihnya, apa nilai kurangnya, terus akhirnya muncullah harga seperti itu. Walaupun ini kambing besar, kepalanya bagus, tapi dia di salah satu poin lainnya, contoh pangkal telinga, rewas sama ekor ini fatal. Inilah yang berakibat fatal, yang mengakibatkan harganya fatal, tidak bisa tinggi. Jadi seperti itu. Beda dengan yang kecil ini. Yang kecil ini dari depan dia cuman kalah di bagian kepala sedikit, kurang nyadil. Tapi yang jelas ini masih muda. Tapi dagu tebal. Untuk pola warna plus, tidak ada putihnya. Telinga terutama ini sangat istimewa, lentur dan panjang. Postur panjang, untuk ekor rewas sangat bagus. Jadi untuk nilai dari depan sampai belakang ini sangat ideal. Jadi sangat ideal nilainya. Jadi tidak ada yang berat sebelah, artinya ada nilai lebih plus ada nilai fatal. Tidak, ini ideal untuk nilai. Lah setelah nilai ideal otomatis tercantumlah harga jual teman-teman semuanya. Jadi harga jualnya ini harus segini. Tidak boleh harga jualnya yang kecil ini di bawahnya yang besar ini. Seperti itu. Itulah gimana cara kami untuk meneliti, mendeteksi, akhirnya muncullah harga jual. Jadi memang sangat berat sekali bagi saya. Karena apa? Kalau saya sampai salah untuk ngasih harga jual kambing, yang jelas nanti akibatnya, dampaknya bisa bermasalah. Yang susah pun juga saya sendiri. Seperti itu. Jadi itu harus ekstra hati-hati dan teliti. Sementara seorang pembeli pun harus juga sama, harus hati-hati kalau kita membeli kambing di online terutama. Jadi kalau kita ingin membeli kambing, pembeli itu harus berhati-hati. Kenapa kambing ini saya beli segini? Kenapa kambing ini harganya segini? Anda harus bisa istilahnya mengupas. Fungsinya nanti saya beli dengan harga segini untuk apa? Terus kelebihannya apa? Harus Anda perhitungkan matang-matang. Jangan sampai Anda semuanya salah memperhitungkan. Kalau nanti Anda semuanya salah untuk memperhitungkannya, yang jelas nanti bisa berakibat fatal seperti itu. Jadi harus ekstra teliti dan hati-hati. Setiap poin, setiap nilai harus benar-benar dipertimbangkan. Nanti kalau sudah dipertimbangkan, baru kita bisa memutuskan seperti itu. Jadi ini yang kecil yang kemarin saya bantu dengan harga 7,5 juta. Ini alhamdulillah sudah laku 7 juta dibeli teman Banyuwangi. Bisa dipelajari benar-benar ini speknya. Seperti ini speknya. Sangat ideal dan bagus. Dan untuk yang besar ini laku juga sama 6 juta.
Jadi untuk yang ini belakang tipis, ekor nyamping, dan untuk yang paling fatal lagi pangkal telinga ini kaku. Jadi untuk pangkal telinga ini masih berbonggol. Dan untuk tanduk pun ini juga agak terlalu besar. Kalau tanduk mungkin tidak terlalu fatal untuk nilai, tapi yang paling fatal itu pangkal telinga teman-teman semuanya. Jadi pangkal telinga itu sangat fatal nilainya. Harga jualnya pun juga sangat fatal. Jadi seperti itu. Dan dilihat juga untuk yang besar ini mungkin kurang ideal. Dilihat itu kurang serasi teman-teman semuanya. Jadi tidak enak dipandang, di mata itu tidak enak dilihat. Ada yang canggung. Karena apa? Dia mempunyai poin, ada yang maksimal, tapi ada salah satu poin yang fatal. Seperti itu. Jadi itulah mungkin sedikit informasi dari kami mengenai sebuah perbedaan. Kenapa kambing besar harganya agak murah tinimbang dengan kambing yang kecil harganya tinggi. Jadi semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Dan jangan lupa juga mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi peternak yang cerdas. Dan mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi peternak yang pintar. Dan mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi peternak yang sukses. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etawa luar biasa, pokoknya yakin ora mung jare.